Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsa Yunik Fitriah dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang permasalahan komunikasi yang saya temukan selama masa stay at home dan beserta solusinya. Sebelum kita masuk ke permasalahannya, saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus melakukan stay at home, yang artinya belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah saja tanpa keluar rumah. Jadi, saat ini tuh telah terjadi persebaran virus yang disebut virus COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan seperti gangguan pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Corona 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke lintas benua. Dan warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Pada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik atau Surabaya Raya akan mulai berlaku 28 April mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan jika ketiga daerah, yakni Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya, memperlakukan peraturan yang sama, akan terjadi sinkronisasi atau keselarasan dalam melaksanakan PSBB. Hal ini akan sangat menentukan efektivitas PSBB di Surabaya Raya. Tuhan lagi, yaitu besok, maka format untuk bisa membangun efektivitas penetapan PSBB agar pelaksanaannya sinkron, pelaksanaannya berseiring, pelaksanaannya padu, ini menjadi penting. Kalau misalnya 3 area ini PSBB, kalau satu misalnya memperlakukan jam malam, ya ketiganya mestinya juga melakukan hal yang sama. Nah, dengan adanya peristiwa ini, maka kita diharuskan di rumah saja. Oleh karena itu, pasti ada beberapa hambatan atau gangguan yang terjadi pada komunikasi saat di rumah. Beberapa ini adalah hambatan atau gangguan yang saya alami selama di rumah saja. Jadi, ada beberapa hambatan yang saya alami selama di rumah. Salah satunya adalah hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antara individu,
dan radio. Sistem komunikasi dalam dunia komunikasi, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan udara sebagai transmisi dalam proses komunikasi, pasti mengalami gangguan-gangguan dalam prosesnya. Gangguan ini biasanya disebut dengan noise atau deru. Noise merupakan sinyal listrik yang tidak diinginkan. Tambahan sinyal yang tidak diinginkan ini dalam proses komunikasi merupakan faktor pembatas utama dalam sistem komunikasi data. Bila noise terjadi dalam sistem komunikasi data, maka komunikasi akan mengalami gangguan sebagai pengaruh teknologi komunikasi dalam masyarakat. Gangguan yang terjadi dapat menyebabkan proses komunikasi terganggu, atau bahkan dapat memutuskan proses komunikasi. Gangguan adalah suatu hal atau getaran gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dalam proses komunikasi sebagaimana fungsi komunikasi dalam proses manajemen logistik. Gangguan menyebabkan perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima dengan pesan yang dikirimkan oleh sumber. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui pengaruh noise dalam komunikasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah thermal noise. Thermal noise terdapat pada semua media transisi dan semua peralatan komunikasi. Thermal noise disebabkan oleh panas pada elektron dalam konduktor sehingga tidak dapat dihapus atau dilenyapkan, sebagaimana penerapan komunikasi dalam jaringan. Yang kedua, intermodulasi noise. Apabila sinyal-sinyal dengan frekuensi berbeda bersama memakai medium transmisi yang sama, sehingga menghasilkan sinyal-sinyal pada suatu frekuensi yang merupakan penjumlahan atau pengalihan dari dua frekuensi asalnya. Sebagai contoh yaitu ketika di rumah sedang melakukan kelas secara online, kemudian terjadi gangguan pada jaringan sinyal atau data, sehingga berpengaruh pada komunikasi kita saat melakukan kelas online tersebut. Berikut adalah solusi dari hambatan atau gangguan yang disebut noise atau deru. Yang pertama adalah pengirim pesan atau sender. Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengiriman pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Seringkali, apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang didengar. Untuk menghindarinya, hal-hal yang harus dilakukan adalah 1. Menyatakan suatu ide atau gagasan dalam satu waktu. 2. Menyatakan ide atau gagasan dengan singkat. 3. Memberikan penjelasan ketika diperlukan. 4. Menerima dan memberikan umpan balik atau feedback. 5. Memiliki pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tepat. Yang keenam, mengembangkan sikap empati terhadap penerima, komunikan atau communicate atau receiver dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi. Yang kedua, penerima pesan. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Aktif mendengarkan adalah suatu proses yang digunakan oleh penerima pesan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan penampilan. Dalam artian, penerima pesan aktif dalam proses komunikasi. Agar penerima pesan dapat mendengarkan hal-hal aktif, hal-hal yang diperlukan oleh penerima pesan adalah 1. Fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Jika memungkinkan, melihat atau melakukan kontak mata dengan pengirim pesan. 2.
mendengarkan, dan melihat isi pesan tidak langsung atau nonverbal sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata. 3. Menjaga pikiran tetap terbuka dan hindari penilaian. 4. Melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan. Demikian adalah masalah komunikasi yang saya alami selama masa stay at home di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.